Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diwakilkan dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, bainama Jibril alaihi salam qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'a naqulan min fawqihi farafa'a ra'sahu wa qala hadha babun minas sama' futiha al-yawm lam yuftah qat illa al-yawm wa nazala minhu malakun faqala hadha malakun yanzilu ila al-ardi lam yanzil qat illa al-yawm fasallama faqala wa abshiru bi nuraini u'titahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa akhiru wa khawatim suratil Baqarah lan takra'a biharfin minhuma illa u'titahuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika malaikat Jibril duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia mendengar suara pintu terbuka di atasnya, di atas, di langit. Lalu dia mengangkat kepalanya dan mengatakan, ini pintu yang terbuka, ini pintu. Dan pintu ini tidak pernah terbuka kecuali hari ini. Maksudnya pintu yang di langit. Lalu dari pintu itu keluarlah seorang malaikat. Lalu dikatakan, Jibril mengatakan, ini malaikat, dia turun ke bumi dan dia nggak pernah turun kecuali hari ini. Kemudian malaikat tersebut mengucapkan salam dan berkata, bergembiralah kamu dengan dua cahaya, di mana keduanya diberikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Fatihatul kitab dan penutup, dua ayat penutup surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca dari salah satu dari keduanya untuk berdoa, melainkan akan dipenuhi permintaanmu. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini diantara keutamaan surah Al-Fatihah, yaitu boleh dibaca sebelum berdoa. Jadi kalau kita mau berdoa, mau meminta sesuatu supaya doa kita terkabul, maka mulai dengan surah Al-Fatihah atau dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang dimaksud dua ayat terakhir surah Al-Baqarah adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi sampai terakhir. Malaikat mengatakan ini nuraini,
dua cahaya. Dan dua ayat ini, Al-Fatihah dan dua ayat terakhir ini tidak pernah diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Ini khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak salah ketika kita berdoa, kita mulai dengan Al-Fatihah. Kenapa? Ada sunnahnya. Ada seorang ulama Hanafiyah, dia pernah berkata, setiap saya membutuhkan sesuatu, lalu saya membaca surah Al-Fatihah, maka apa yang saya butuhkan itu selalu tercapai. Baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka jangan heran ketika banyak orang yang membuka doa dengan surah Al-Fatihah. Karena memang ada dasarnya, ada asalnya. Al-Fatihah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya sebagai sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anil azim, dia juga disebut Al-Qur'an yang agung. Al-Fatihah juga disebut dengan ummul kitab, induknya Al-Kitab. Karena semua makna Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Seandainya kita tidak diberi harta, tidak diberi rezeki berupa harta, tapi diberi hafal surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah, maka itu sungguh sangat menjadi rezeki yang paling mulia. Kenapa? Kalau kita tidak hafal surah Al-Fatihah, lalu apa yang kita baca di dalam sholat? Karena surah Al-Fatihah itu rukun sholat. Surah Al-Fatihah itu adalah ad-doa, doa. Di dalamnya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai terakhir itu doa. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari hadis ini, boleh membaca Al-Fatihah sebagai pembuka doa. Jadi kalau kita berdoa, kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah, sunnah hukumnya. Dan itu penyebab doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menurunkan malaikat yang secara khusus untuk membawa kabar ini. Ini kabar gembira. Abasyir, bergembiralah. Kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi SAW secara khusus dan kepada umatnya, bahwa siapa yang membaca Fatihatul Kitab atau 2 ayat terakhir Al-Baqarah ketika berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa mendapatkan petunjuk dan pertolongan, sehingga kita termasuk hamba yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.